Bab 2024 menjadi rusuh. Cepat lari! Ada bom! Bum! Sial! Sebelum bandit wilayah selatan ini bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya ditinju lagi. Sementara si pemuda yang menghajarnya sampai terjatuh ke tanah langsung duduk dan terus meninju bandit wilayah selatan ini tanpa basa-basi. Bum! Tepat pada saat ini, seiring dengan terdengarnya suara ledakan, mereka berdua pun dibombardir hingga terbang sejauh 3 meter. Seketika, pakaian mereka pun robek, serpihan bom bahkan menusuk ke dalam tubuh mereka. Ah! Ah! Mataku! Mataku! Mereka berdua terus berteriak histeris di tanah. Semua orang langsung tercengang. Suasana di tempat pun menjadi sunyi senyap. Bum! Duar! Setelah itu, terdengar lagi 2 suara ledakan secara berturut-turut, belasan bandit wilayah selatan pun dibombardir. Kali ini, semua orang mulai panik. Tidak peduli seberapa bodoh mereka, mereka juga tahu bahwa pasti ada ranjau yang tertanam di bawah kaki mereka. Sialan! Ada bom! Jangan berkelahi lagi! Cepat lari! Dekin mengumpat, kemudian berusaha berlari menuju ke atas lembah. Lari! Lari! Yang lain juga langsung berhenti bertarung dengan pihak lain, kemudian sibuk melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Sejak 3 bom ini meledak, seolah-olah telah menyalakan sumbu api dari susunan ranjau. Bum! Bum! Ah! Kakiku putus! Sakit sekali! Bang! Bum! Bum! Cepat lari! Cepat! Ah! Dalam sekejap, orang-orang di dalam lembah itu kembali menjadi rusuh. Suara bom, suara ledakan ranjau, bercampur dengan teriakan pilu para bandit wilayah selatan, terus menggema di telinga semua orang. Semua orang terus memanjat menuju atas lembah seperti orang gila. Saat ini, mereka semua sedang sibuk melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka masih punya waktu untuk peduli pada orang lain? Bum! Duar! Duar! Begitu satu bom meledak, pasti akan memicu reaksi berantai. Hal ini sama seperti tempat penyimpanan kembang api. Tempat ini tidak diperbolehkan ada api, karena walau kamu hanya menyalakan sebuah petasan kecil, selanjutnya mungkin akan menyebabkan ledakan besar di seluruh gudang. Inilah yang terjadi saat ini. Setelah bom meledak, reaksi berantai pun langsung terpicu. Puluhan bom, bahkan ratusan atau ribuan bom akan meledak serempak, meledakkan area tanah yang luas ini. Namun, bagi para bandit wilayah selatan yang tidak sempat melarikan diri, walau mereka tidak mati setelah dibombardir, mereka juga akan terluka parah. Para bandit wilayah selatan di dalam lembah terus berjatuhan. Bahkan ada beberapa bandit wilayah selatan yang sudah tewas, sekali lagi diledakkan ke ketinggian hampir 2 meter dan kemudian mendarat dengan kuat ke tanah. Semua orang terus melarikan diri, seolah-olah ada harimau ganas yang mengejar mereka dari belakang. Namun, kekuatan bom ini benar-benar tidak lemah dari harimau ganas. Selama tempat itu diledakkan, pasti akan ada orang yang mati atau terluka. Bum! Terdengar suara ledakan lagi, sekujur tubuh Dekin pun dibombardir hingga melayang sejauh 2 meter. Setengah betis dari kaki kanannya pun putus karena terkena bom, seketika darah pun menyembur keluar. Selamatkan aku! Tolong aku akan memberimu uang, aku akan memberimu asisten wanitaku. Dekin berusaha meraih seorang ajudan, wajahnya penuh dengan permohonan.
Ajudan itu ragu sejenak, kemudian dia pun menopang Dekin sambil berlari menuju ke atas lembah. Terdapat banyak korban jiwa di bawah, tetapi sebagian besar bandit wilayah selatan sudah berhasil kabur dari sana. Karena orang yang mati di bom langsung tengkurap di tanah, membentuk sebuah lapisan pelindung. Dengan cara ini, bisa memberi sedikit perlindungan bagi mereka yang masih hidup. Ajudan itu menarik Dekin ke atas sambil terengah-engah. Saat dia hendak melilitkan perban pada Dekin, Dekin langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak kepala ajudan itu. Bam! Seketika, darah pun mengalir keluar dari lubang peluru di dahi ajudan itu. Sial! Kamu masih menginginkan wanitaku! Umpat Dekin sambil menggertakkan giginya. Kemudian, Dekin mengeluarkan perban dan melilitkannya di kakinya, lalu meminta seseorang untuk membawanya ke mobil. Akhirnya, suara ledakan bom berangsur mereda. Bandit wilayah selatan yang beruntung pun berhasil melarikan diri dari situasi berbahaya. Namun, setidaknya ada 3.000 orang yang mati atau terluka parah di bawah lembah itu. Akan tetapi, tidak ada yang berani turun untuk menyelamatkan mereka. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah bom itu sudah selesai meledak. Jika tidak bisa menyelamatkan mereka dan malah harus kehilangan nyawa diri sendiri, itu sama sekali tidak ada untungnya. Orang yang masih hidup berdiri di titik atas lembah dan melihat pemandangan menyedihkan di bawahnya. Mereka pun merasa sedikit takut. Barusan jika mereka berlari lebih lambat atau menginjak ranjau, saat ini mereka juga akan terbaring di sana. Sial! Kita dijebak asosiasi Maple Pavilion lagi! Brengsek! Sialan! Mereka bahkan menyiapkan ranjau untuk kita. Setelah semua orang pulih dari kegugupan dan ketakutan sebelumnya, mereka pun mulai mengumpat. Asosiasi Maple Pavilion memberi mereka sebuah kejutan dengan petasan, kemudian membiarkan mereka berbondong-bondong datang kemari. Tidak ada yang menyangka bahwa asosiasi Maple Pavilion akan menanam ranjau di bawah tanah. Alhasil, para bandit wilayah selatan langsung kehilangan lebih dari 3.000 orang tanpa bertemu dengan asosiasi Maple Pavilion sama sekali. Perasaan kesal ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bram? 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 Saat ini, John yang berjarak paling jauh dari sini pun datang terlambat bersama pasukannya. Di perjalanan, John sengaja tidak berjalan dengan cepat. Hanya demi mengulur waktu. Ketika John tiba di sini, para bandit wilayah selatan sudah tiba selama 20 menit. Jika asosiasi Maple Pavilion punya rencana untuk berperang dengan para bandit wilayah selatan, John pasti harus bersembunyi di belakang untuk meminimalkan kerugiannya sendiri. John tertawa sambil berjalan turun dari mobil, lalu berkata kepada semua orang. Maaf semuanya, di jalan sedikit macet. Semua orang murka, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Omong kosong apa itu? Di wilayah selatan masih bisa macet. Namun, tidak ada yang berani menyalahkan John, jadi mereka hanya bisa bersabar dan tidak bersuara. Apa yang sedang terjadi? Aku lihat ada luka pada tubuh kalian. Apakah kalian sudah selesai bertarung dengan asosiasi Maple Pavilion? John perlahan menyapu pandangannya ke semua orang. Di tubuh kebanyakan bandit wilayah selatan masih terdapat lumpur dan darah, membuat mereka terlihat berantakan. Pemimpin aliansi barat melangkah maju, lalu berkata kepada John, Tuan John, ada masalah yang terjadi di sini. Waktu itu, John sendiri yang turun tangan untuk membentuk persekutuan wilayah selatan. Karena itu, mereka secara alami memperlakukan John sebagai atasan mereka. John mengernyit, lalu melangkah maju dan melihat ke bawah lembah. Astaga, mengenaskan sekali. Tapi, apakah kalian hanya membunuh beberapa orang ini saja? John melirik sekilas pemandangan di bawah lembah, lalu mengernyit sambil bertanya. Mendengar suara, setidaknya ada sekitar 30.000 orang. Di mana prajurit Maple Pavilion? Apa mereka sudah kabur? Mendengar apa yang John katakan, semua orang pun tidak berbicara. Jangankan 30.000 orang. Bahkan 3 orang pun tidak ada.
Siapa yang menyangka bahwa asosiasi Maple Pavilion akan begitu tidak tahu malu? Bab 2025, pulang dengan penuh kejayaan. Siapa yang menyangka bahwa asosiasi Maple Pavilion akan begitu kurang kerjaan, datang ke wilayah selatan untuk menyalakan begitu banyak petasan? Pemimpin aliansi berat berhenti sejenak, lalu menggertakkan giginya sambil berkata, Tuan John, orang-orang di bawah lembah itu semuanya adalah prajurit wilayah selatan. Mendengar ini, John pun tercengang. Setelah hening sejenak, dia menjulurkan tangan untuk mengorek telinganya dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Pemimpin aliansi barat menggertakkan giginya dan melaporkan dengan jujur. Tuan John, orang-orang yang meninggal dan luka serius di bawah lembah ini semuanya adalah prajurit wilayah selatan. Tidak ada seorang pun dari asosiasi Maple Pavilion. Shrek! John tiba-tiba menoleh, lalu menyalakan senter untuk melihat lebih saksama. Memang benar, saat ini semua orang yang berbaring di bawah lembah mengenakan pakaian bandit wilayah selatan. Ya ampun! Astaga! Sialan! Persetan! Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang terjadi? Wajah John memerah karena murka. Dia tiba-tiba menoleh untuk menatap para bandit wilayah selatan. Pemimpin aliansi barat melangkah maju dengan hati-hati, lalu melaporkan semua masalah hari ini secara detail. Setelah mendengar kata-kata pemimpin aliansi barat, John tampak tertegun. Kemudian, John terdiam. Setelah sesaat kemudian, John baru perlahan mengangkat kepalanya. Petasan? Tidak ada seorang pun? Dan juga susunan ranjau. Suara John pun bergetar, matanya pun terbelalak. Di kedalaman sepasang mata berwarna biru itu, terdapat amarah yang sedang membara dengan gila-gilaan. Ya, Tuan John. Jawab pemimpin aliansi barat sambil menundukkan kepalanya. Persetan! Persetan! John tiba-tiba memukul kepalanya sendiri, lalu terus berjalan mondar-mandir. Bahasa-bahasa kasar pun terus keluar dari mulutnya. Sialan! Negara Magon! Persetan! Asosiasi Maple Pavilion! John terus berteriak marah ke langit, lalu meraih senjata SMG dan menembak liar ke arah langit. Setelah pelurunya habis ditembakkan, John dengan cepat memukul badan senjata. Kemudian, pada detik berikutnya, dia pun sudah selesai mengganti magasin baru. Setelah itu, John tiba-tiba memutar arah moncong pistol ke bawah lembah dan mulai menembak liar. Dor! 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 Moncong SMG itu langsung memuntahkan api kemarahan. Peluru itu bagaikan badai dahsyat, seketika menyelimuti ribuan bandit wilayah selatan di dalam lembah itu. PVFT! PVFT! Ah! Ah! Satu demi satu peluru menembak ke tubuh para bandit wilayah selatan itu. Dalam sekejap, darah menyembur dengan liar. Orang yang pada awalnya hanya terluka parah pun langsung ditembak mati. Pecundang! Tak berguna! Kalian semua adalah pecundang! Persetan! Sial! Pecundang! Pecundang! John membuang SMG itu, kemudian berbalik dan berjalan menuju 100.000 prajurit yang dibawanya. 100.000 prajurit berkumpul di sini sambil membawa senjata api berat yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya dan tenaga yang telah dihabiskan. Namun, mereka datang dengan berbondong-bondong, tetapi malah jatuh ke dalam jebakan yang sudah disiapkan asosiasi Maple Pavilion untuk mereka. Siapapun akan marah ketika terjadi hal ini. Walaupun John berada di posisi penting dan memiliki karakter tenang, saat ini dia juga merasa sangat murka. John yang tidak muntah darah karena murka, sudah bisa dianggap memiliki kemampuan pengendalian yang sangat baik. Setelah berjalan beberapa langkah, John tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk para bandit wilayah selatan yang tersisa sambil berteriak. Benar-benar keterlaluan! Kalian semua ikut aku menyerang segitiga emas! Jenderal John! Jenderal John!
Ajudan John buru-buru melangkah maju, lalu dengan cepat menjelaskan sesuatu kepada John dalam bahasa asing. Di tengah ini, masih bisa terdengar omelan John. Namun pada akhirnya, John pun mendengar nasihat ajudan. "Esti!" John menarik napas dalam-dalam, lalu langsung naik ke mobil. "Aku pasti akan memusnahkan asosiasi Maple Pavilion. Kalian tunggu saja perintah dariku." Begitu John memberi perintah, para bandit wilayah selatan yang tersisa buru-buru mengangguk untuk mengiyakannya. 100.000 prajurit John datang dengan heboh, tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan apa-apa dan kembali lagi. Sementara para bandit wilayah selatan yang tersisa saling memandang satu sama lain, lalu kembali ke kamp mereka dengan wajah masam. Di sisi lain, di bagian timur laut yang berjarak sangat jauh dari area barat laut wilayah selatan. "Bran! Bran! Hahaha! Hebat! Bran! Bran!" Chris memimpin 8.000 prajurit, 3.000 kavaleri dan 5.000 infanteri. Dia sedang keluar dari kamp bandit wilayah selatan lainnya sambil tertawa terbahak-bahak. Rencana awal mereka adalah menggunakan waktu yang tersisa ini untuk menghancurkan sebuah kamp aliansi wilayah selatan dan segera bubar. Namun, melihat waktu masih pagi, Chris langsung memutuskan untuk membawa prajurit menghancurkan satu kamp lagi. Sekarang, api berkobar hebat di kamp ini. Api yang membubung tinggi pun seketika mewarnai sebagian langit. Ratusan truk sudah dipenuhi dengan senjata api dan peluru. Kali ini, Asosiasi Maple Pavilion menjarah semua senjata dari kedua kamp aliansi. Bisa dikatakan bahwa mereka telah mendapatkan banyak persediaan senjata api. "Kak Chris, senjatanya sudah tidak muat." Semua orang berteriak sambil berusaha membawa peralatan ke truk militer. "Sial! Selain pengemudi, semua orang berjalan kaki. Isi penuh bak truknya. Pilih yang bagus, pilih yang hebat. Kalau benar-benar tidak bisa membawanya lagi, langsung hancurkan saja." Chris mengelus kepalanya yang botak dan langsung memberi perintah. Semua orang segera mulai bertindak. Segera, ratusan bak truk militer dipenuhi dengan senjata api. Chris ikut berjalan kaki dengan semua orang, lalu mulai bubar dengan cepat. Konvoi truk yang panjang bersama dengan prajurit Maple Pavilion pun kembali ke segitiga emas. Mereka mendapatkan kemenangan besar dan pulang dengan penuh kejayaan. Malam ini, setelah mengalami kekalahan berkali-kali, para bandit wilayah selatan pun menjadi lebih tenang. Kamp aliansi telah dihancurkan dan harus dibangun ulang. Jika tidak, mereka akan tinggal di ruang terbuka. Selain itu, gudang senjata dari dua kamp aliansi sudah dijarah oleh Chris. Ketika para bandit wilayah selatan itu kembali, mereka melihat bahwa kamp aliansi sudah habis terbakar. Gudang senjata juga sudah dijarah hingga bersih. Terlebih lagi, di depan pintu kamp juga terdapat banyak senjata api yang telah dihancurkan. Asosiasi Maple Pavilion sudah mengambil semua yang bisa diambil, yang tidak bisa diambil juga tidak akan ditinggalkan untuk para bandit wilayah selatan. Dalam pertempuran kali ini, kerugian bandit wilayah selatan tidak bisa diukur dengan uang lagi. 1 malam kemudian, matahari kembali terbit. Di rumah keluarga Yuanda di Kota Makmur. "Pak Hanaga, sekarang aku ingin bertanya, apa yang dipikirkan Valentino? Aku hanya ingin bertanya, kenapa waktu itu dia tidak bergabung dalam ketentaraan?" Suara bersemangat Lamerto sudah terdengar sebelum dia melangkah ke ruangan. Hanaga minum teh dengan santai, lalu berkata sambil mengangguk pelan. "Katakan, tadi malam, Asosiasi Maple Pavilion kembali meluncurkan serangan. Di bagian barat laut wilayah selatan, suara tembakan sangat padat dan mengerikan. Kedengarannya ada puluhan ribu orang. Bab 2026, tujuan akhir." Jadi, 4 aliansi perang besar wilayah selatan dan John bergegas menuju ke wilayah barat laut pada saat yang bersamaan. Tapi setelah tiba di tempat, mereka hanya melihat 100 mobil yang penuh dengan orang pergi dengan cepat. Di sisi lain, di bagian timur laut wilayah selatan, Chris memimpin 8.000 pasukan untuk meluncurkan serangan mendadak lagi. Mereka berhasil menghancurkan 2 kamp aliansi dan menebas 4.600 musuh.
Sementara Deakin dan yang lainnya yang pergi ke bagian barat laut untuk menyerang prajurit Maple Pavilion, baru kemudian menyadari bahwa ada cabikan-cabikan petasan di tempat terdengarnya suara tembakan. Suara tembakan yang mengenaskan itu hanyalah suara yang dihasilkan oleh ledakan petasan. Begitu ditambah dengan suara tembakan prajurit Maple Pavilion, sama sekali tidak dapat dibedakan dan pasti bisa membingungkan yang asli dengan yang palsu. Lamerto berkata dengan sangat cepat dan menceritakan hal ini kepada Hanaga secara detail. PVFT, apa yang kamu bilang? Hanaga tiba-tiba menyemburkan tehnya, lalu bertanya dengan mata terbelalak. Suara tembakan di bagian barat laut itu sebenarnya adalah suara ledakan petasan. Lamerto mengangguk sambil berkata, ya, Asosiasi Maple Pavilion membeli ribuan kotak petasan dan menyalakannya secara serempak. Ditambah lagi, prajurit Maple Pavilion menembak di dekatnya. Kedengarannya seperti ada banyak orang. Alhasil, Deakin dan yang lainnya pun terjebak. Ketika tiba di sana, mereka langsung tertegun. Setelah mendengar kata-kata Lamerto, Hanaga langsung tertawa terbahak-bahak, hatinya merasa sangat senang. Kemarin, Valentino mengirimi Hanaga sebuah pesan yang mengatakan, tenanglah. Hanaga memang percaya pada Valentino, hatinya juga menjadi lebih lega. Namun, Hanaga tidak menyangka Valentino akan menggunakan cara seperti ini. Hanaga perlahan meletakkan cangkir teh dan berkata pada dirinya sendiri, sialan! Dulu, ketika kita berperang, karena kekurangan persediaan dan peluru, kita pun menggunakan trik ini untuk membodohi musuh. Setelah bertahun-tahun, Valentino malah menggunakannya lagi. Lamerto mengangguk tak berdaya, lalu berkata, Valentino tidak hanya menggunakannya, dia juga mengembangkan triknya. Di tempat petasan meledak, dia juga menanamkan ranjau yang tak terhitung jumlahnya secara seri. Para bandit wilayah selatan itu seharusnya turun untuk memeriksa situasi. Kemudian ranjau meledak dan menewaskan lebih dari 3.000 orang lagi. Aku sangat curiga bahwa Asosiasi Maple Pavilion memiliki sarjana yang belajar fisika. Lamerto langsung duduk di kursi, wajahnya terlihat penuh dengan emosi. Hahaha, bagus, bagus. Hanaga bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Chris? Bagaimana mereka melakukannya? Chris bahkan lebih hebat. Sebagian besar bandit wilayah selatan sudah pergi ke bagian barat laut. Jadi, tidak banyak orang yang tertinggal di kamp aliansi. Mereka langsung melenyapkannya, lalu menjara gudang senjata para bandit wilayah selatan untuk menebus konsumsi perang gerilya beberapa waktu lalu. Kali ini, mereka tidak hanya mendapatkan kemenangan besar, juga pulang dengan penuh kejayaan. Makin berkata, Lamerto makin tidak bisa menahan perasaan takutnya. Kalau memiliki musuh seperti Valentino, mungkin tidak akan bisa tidur, kan? Hanaga menyalakan sebatang rokok, kemudian bertanya setelah menenangkan suasana hatinya. Jadi, dalam pertempuran kemarin malam, para bandit wilayah selatan terbunuh hampir 10.000 orang lagi. Sekitar 8.000 orang. Jawab Lamerto sambil mengangguk. Hanaga mengangguk pelan, lalu mengisap rokoknya dalam-dalam dan mengembuskannya. Asap rokok naik, mata Hanaga pun sedikit menyipit. Setelah pertempuran ini, 80.000 bandit wilayah selatan berkurang hampir 10.000 orang lagi. Sekarang, jumlah mereka paling banyak hanya 70.000 orang. Satu kali lagi. Hanya perlu satu kali lagi. Valentino akan bisa bertindak untuk mengharumkan nama negara Nagon. Ketika Hanaga mengatakan ini, jejak kekejaman pun muncul di matanya. Lamerto merenung sejenak, kemudian bertanya, Pak Hanaga, peperangan di wilayah timur dalam beberapa waktu ini juga berhubungan dengan Valentino, kan? Lamerto juga tahu bahwa waktu itu Hanaga pernah menghubungi teman lamanya untuk membantu Valentino. Hanaga menoleh untuk melirik Lamerto, tetapi tidak mengatakan apapun. Lamerto berpikir sejenak, lalu tiba-tiba melebarkan matanya sambil berseru. Kalau benar begitu, berarti Valentino sekaligus memimpin peperangan dua tempat, dong? Proses ini memang sulit, orang biasa tidak dapat melakukannya. Tapi begitu berhasil,
keuntungannya akan sangat besar. Mata Lamerto penuh harap. Pada saat yang sama, Lamerto juga mengagumi Valentino. Jika peperangan di wilayah timur juga berhubungan dengan Valentino, bukankah itu berarti Valentino sedang mengendalikan peperangan wilayah selatan dan wilayah timur secara bersamaan? Strategi semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lebih penting lagi, jika Valentino berhasil, wilayah selatan dan wilayah timur juga akan ditaklukkan oleh Valentino, kan? Pada saat itu, siapa lagi yang bisa melawan negara Nagon? Kalau ada musuh asing yang menyerang, kekuatan Valentino di luar garis perbatasan ini sudah cukup bagi mereka untuk merasakannya. Kalau Valentino benar-benar bisa melakukannya, itu sama saja dengan menambahkan sebuah lapisan perlindungan di luar garis perbatasan negara Nagon. Setelah mengatakan ini, Lamerto pun menarik napas dalam-dalam, lalu mendesah. Pak Reza bilang Valentino bisa memastikan kestabilan negara Nagon selama 100 tahun. Kata-kata ini memang benar. Mendengar apa yang dikatakan Lamerto, Hanaga pun tersenyum penuh arti. Apa menurutmu, tujuan akhir Valentino akan sesederhana itu? Kata-kata Hanaga langsung membuat Lamerto tertegun. Sederhana? Semua hal yang dilakukan Valentino sudah menggemparkan semua orang. Apa ini hanya bisa dikatakan sederhana? Lamerto mengernyit, lalu menatap Hanaga sambil bertanya. Pak Hanaga, aku tidak begitu mengerti. Hanaga mengibaskan tangannya. Kemudian, dia perlahan bangkit dan berjalan ke depan jendela dengan sebatang rokok di tangannya. Apa kamu tahu seberapa besar rencana yang dilakukan Valentino kali ini? Bahkan aku, Hanaga, pun merasa tercengang. Benar-benar sulit bagiku untuk percaya dari mana cara kerja Valentino ini berasal. Dia jelas baru berusia 20-an, pengalaman hidupnya juga hanya belasan tahun. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Hanaga berdiri di depan jendela, dia menyipitkan matanya sambil melihat ke kejauhan. Lamerto menggaruk kepalanya. Kata-kata Hanaga ini membuatnya makin bingung. Pak Hanaga, sebenarnya rencana apa yang belum digunakan Valentino? Lamerto benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya, jadi dia pun bertanya lebih banyak lagi. Hanaga mengisap rokoknya, lalu perlahan mengembuskan asap sambil berkata, kamu tidak usah mengurusi hal ini. Kamu hanya perlu tahu satu kebenaran. Ada banyak hal yang tidak boleh melihat permukaannya saja. Segala hal memiliki tujuan akhir. Sebelum tujuan akhir tercapai, semua hal dilakukan untuk membuka jalan bagi tujuan akhir ini. Kamu kira tujuan akhir dari pertempuran kemarin malam adalah memenangkan kemenangan besar dan pulang dengan penuh kejayaan? Kamu salah. Mungkin tindakan itu hanya untuk membuka jalan bagi tujuan akhir. Pak Hanaga, aku menjadi makin bingung. Lamerto sudah berpikir keras, tetapi dia masih tidak bisa memahami kata-kata Hanaga. Bab 2027, menunggu hari itu tiba. Bukankah tujuan dari aksi tadi malam adalah membunuh banyak orang dan mengambil sejumlah besar senjata mereka? Kalau begitu, apa tujuan yang sebenarnya? Singkatnya, ketika hari tujuan akhir itu datang, dia pasti akan memberimu, aku, Pak Reza dan bahkan seluruh negara Nagon kejutan besar. Kalau kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Lihatlah betapa berbakatnya menantuku itu. Hanaga memegang rokok di tangan kanannya dan menunjuk ke langit yang jauh sambil berseru. Lamerto terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengangguk. Dia tidak bertanya lebih banyak tentang topik ini. Jenderal Hanaga, sebelumnya kamu mengatakan kalau kamu akan melakukannya sekali lagi. Apakah Valentino bisa berperang dengan wilayah selatan sekali lagi? Lamerto teringat apa yang Hanaga katakan sebelumnya dan langsung bertanya. Hanaga mengangguk sedikit sambil berkata, ya, sekarang waktunya belum tepat, tapi sebenarnya aku merasa sedikit khawatir. Taktik gerilya, mengalihkan perhatian musuh dan menggunakan petasan untuk menipu mereka. Dia sudah menggunakan semua taktik yang berguna ini. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tidak mungkin para bandit wilayah selatan itu tidak berwaspada. Kali ini, walaupun Valentino sangat teliti dalam rencananya,
Aku khawatir para bandit wilayah selatan itu tidak akan tertipu dengan mudah lagi. Hanaga perlahan menekan puntung rokoknya di asbak, lalu berkata dengan kening berkerut. Valentino memang memainkan permainan yang sangat besar ini. Namun, sampai saat terakhir, tidak ada yang tahu apakah Valentino bisa berhasil dalam langkah ini dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau tidak. Oleh karena itu, Valentino harus sangat berhati-hati mengatur semua proses dalam mencapai hasil yang diinginkan. Medan perang itu seperti permainan catur. Jika kamu melakukan gerakan yang ceroboh, kamu akan kalah dalam permainan. Oleh karena itu, proses adalah hal yang sangat penting. Benar. Apalagi yang akan dilakukan Valentino selanjutnya? Lamerto juga sedikit mengernyit dan merasa sedikit khawatir. Hanaga merenung sejenak, lalu berjalan ke mejanya, mengangkat telepon dan menelepon sebuah nomor. Segitiga emas di wilayah selatan. Setelah perang pertama tadi malam, para bandit wilayah selatan sekali lagi kehilangan lebih dari 8.000 orang. Pasukan yang tersisa kurang lebih hanya sekitar 70.000. 70.000 orang ini adalah jumlah total orang. Jika dibagi ke 4 aliansi perang besar, masing-masing kamp aliansi hanya punya sekitar 20.000 orang saja. Para pemimpin dari 4 aliansi perang besar saling menatap satu sama lain. Dulu, berbagai kekuatan bercokol di banyak lokasi di wilayah selatan. Betapa memesonanya semua itu. Ratusan kamp, baik yang besar maupun yang kecil, setidaknya memiliki lebih dari 200.000 orang pasukan. Bahkan, dalam menghadapi negara Nagon, mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Mereka akan memprovokasi para tentara perbatasan semau mereka. Para bandit wilayah selatan telah menduduki wilayah selatan ini selama beberapa dekade. Ditambah dengan dukungan kekuatan luar negeri, tidak ada yang bisa mengguncang mereka. Mereka bebas menindas dan menggertak siapapun. Namun saat ini, hanya dalam waktu 1 bulan saja. Dari lebih dari 200.000 prajurit yang mereka punya, Valentino sudah membunuh sekitar 80.000 orang mereka. Selain itu, selama periode waktu ini, gangguan yang diberikan Chris dan yang lainnya menyebabkan mereka menderita banyak kerugian. Banyak orang yang mati dan melarikan diri. Hari ini, jumlah orang mereka hanya sekitar 70.000, sepertiga dari jumlah mereka awalnya. Bukankah perbedaan ini terlihat sangat kontras? Semua ini juga terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Jumlah orang mereka sudah berkurang 2/3. Semua bandit wilayah selatan merasakan perasaan yang campur aduk. Hari-hari menjadi penindas dulu seolah tidak akan pernah kembali lagi. Mereka hanya bisa menghela napas. Dulu mereka tidak tahu betapa berharganya orang-orang yang mereka miliki, tetapi sekarang, menangis pun tak ada gunanya. Hari ini, jumlah bandit di wilayah selatan hanya 70.000 orang. Tidak hanya itu, setengah dari peralatan mereka saat ini sudah rusak. Chris memporak-porandakan gudang senjata 2 aliansi utama mereka dan mendatangkan pukulan berat pada mereka. Sementara itu, Asosiasi Maple Pavilion memiliki 200.000 orang pasukan yang menduduki sisi utara dan bisa menghancurkan mereka kapan saja. Asosiasi Maple Pavilion punya para prajurit yang kuat dan dilengkapi oleh persenjataan dengan baik. Asosiasi Maple Pavilion juga bisa menyerang kapan saja. Saat ini, para bandit wilayah selatan hanya bisa mengandalkan John untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika bukan karena batasan yang diberikan John, mungkin Asosiasi Maple Pavilion sudah mengambil alih dan menghancurkan seluruh bandit wilayah selatan. Semua orang 4 aliansi perang besar mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Pada siang hari, para pemimpin dari 4 aliansi perang besar mengadakan pertemuan singkat. Dekin sangat beruntung. Meskipun dia kehilangan 1 kaki, bagaimanapun juga dia bisa melarikan diri tepat waktu, jadi hidupnya masih bisa terselamatkan. 3 pemimpin dari 4 aliansi pertempuran besar lainnya juga duduk di kursi mereka. Wajah Dekin terlihat pucat. Dia setengah bersandar di samping tempat tidur sambil berbicara dengan semua orang. Kak Dekin, dengan luka yang begitu serius, kamu masih bisa bangun untuk mengikuti rapat. Kata pemimpin aliansi barat sambil melirik kaki Dekin. Dekin mendengus dingin dalam hatinya.
Jika dia tidak memaksakan diri untuk bangun, mungkin kekuatan militernya sudah akan direbut saat dia pulih nanti, kan? Para bandit wilayah selatan ini tidak memiliki kepercayaan terhadap satu sama lain. Kebanyakan dari mereka adalah orang bermuka dua. Mereka bisa memanggilmu saudara di depan dan menusukmu dari belakang. Agar bisa mendapatkan keinginan mereka dengan berbagai cara, trik mereka bahkan bisa membuat orang marah setengah mati. Oleh karena itu, walaupun Dekin sangat lelah, dia akan memaksakan diri untuk bangun dan mengikuti rapat. Baiklah, tidak perlu bicara omong kosong lagi. Karena situasi sudah seperti ini, kita saling memberi beberapa saran saja. Kalau kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan dipermainkan sampai mati oleh Asosiasi Maple Pavilion. Pemimpin Aliansi Selatan adalah seorang pria paruh baya. Dia melambaikan tangannya dan berkata seperti itu. Semua orang saling memandang. Meskipun mereka merasa sedikit tidak puas, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan Asosiasi Maple Pavilion. Sulit, ini adalah hal yang sulit. Prajurit Asosiasi Maple Pavilion 3 kali lipat lebih banyak dari kita. Oleh karena itu, hanya ada satu cara yang bisa kita gunakan, yaitu berjaga di kamp dan tidak keluar. Selama kita tidak pergi ke segitiga emas, Asosiasi Maple Pavilion tidak akan memiliki cara untuk melawan kita. Ditambah dengan batasan Tuan John, Asosiasi Maple Pavilion tidak bisa lagi menyerang kita sesuka hati. Semua orang membahas dengan heboh. Namun, setelah berdiskusi lama, tidak ada hasil yang bisa mereka capai. Semua orang memahami kebenarannya. Kuncinya adalah apa yang harus dilakukan untuk mencegah Asosiasi Maple Pavilion yang datang dan pergi seperti hantu ini. Sekarang Asosiasi Maple Pavilion sudah menggunakan hampir semua trik yang bisa mereka gunakan. Suara tembakan, mengalihkan perhatian dan lainnya. Kita pasti tidak akan tertipu lagi. Kalau begitu, saranku adalah kita melindungi diri kita sendiri untuk saat ini dan kemudian mencari cara untuk merekrut prajurit baru. Dekin menggerakkan tubuhnya dan mengutarakan idenya. Kita memang harus melindungi diri kita sendiri, tapi masalahnya adalah bagaimana? Metode apa yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita sendiri? Pemimpin Aliansi Selatan mengerutkan keningnya dan mendongak menatap Dekin. Dekin menggerakkan tubuhnya, lalu berkata, Sisi utara wilayah selatan kita berbatasan dengan segitiga emas. Kalau Asosiasi Maple Pavilion ingin menyerang kita, mereka pasti akan memasuki wilayah selatan dari sini. Jadi kita harus fokus pada sisi ini. Maksudku adalah sekarang kita memiliki sekitar 70.000 prajurit. Kita perlu menggunakan 60.000 orang untuk menjaga tepi utara. Setelah Dekin menyelesaikan ucapannya, yang lain sontak terbelalak. Tidak mungkin. Bagaimana dengan tempat lainnya? Kalau semuanya menjaga tepi utara, bagaimana dengan tempat lainnya? Seorang pria paruh baya segera berdiri dan bertanya seperti itu. Bab 2028, Ancaman. Apa yang kamu takutkan? Dekin sedikit mengernyit dan berkata, Selain segitiga emas, 3 sisi lainnya berbatasan dengan negara Nagon, wilayah timur dan Tuan John. Negara Nagon tidak akan menyerang kita dengan mudah. Wilayah timur tidak akan ikut campur dengan urusan kita. Sementara Tuan John akan menjaga arah lainnya. Jadi, kita hanya perlu berurusan dengan Asosiasi Maple Pavilion. 60.000 orang melawan Asosiasi Maple Pavilion di bagian utara. Kalau kamu merasa tidak tenang, 10.000 orang lainnya bisa berjaga di perbatasan dengan wilayah timur. Setelah Dekin mengucapkan kata-kata ini, 3 orang lainnya merenung. Saat memikirkan hal ini dengan lebih dalam, tampaknya cara ini adalah cara yang paling tepat. Asosiasi Maple Pavilion berada di utara wilayah selatan, jadi jika mereka ingin masuk, mereka pasti akan masuk lewat utara. Sedangkan jika para bandit wilayah selatan memfokuskan semua pertahanan mereka di utara dan membentuk garis pertahanan, Asosiasi Maple Pavilion tidak akan bisa masuk dengan mudah. Walaupun mereka bisa masuk, mereka akan langsung ketahuan oleh bandit wilayah selatan. Mereka hanya bisa datang dengan membawa tidak lebih dari 10.000 orang sekaligus. 60.000 bandit wilayah selatan yang ada di sana bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Makin memikirkannya, semua orang makin merasa bahwa cara ini adalah yang terbaik. Aku paham maksud Kak Dekin. Aku setuju.
Seorang pemuda segera mengangkat tangannya. Pria paruh baya lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangkat tangannya. Namun, orang terakhir tidak terburu-buru berbicara. Lalu, siapa yang akan memimpin 60.000 orang pasukan di utara? Setelah pria paruh baya itu melontarkan pertanyaan ini, keheningan langsung menyelimuti ruangan itu. Sudah jelas bahwa semua orang ingin memegang kekuatan di tangan mereka sendiri. Bagaimanapun juga, di tempat ini, jika seseorang memiliki senjata, dia akan memiliki segalanya. Kampku sejak awal berada di utara. Lalu, aku juga punya lebih banyak orang, jadi biarkan aku yang memimpin. Dekin tertegun sejenak, lalu mengambil alih pembicaraan. Hei. Pria paruh baya itu mencibir dengan ekspresi menghina. Dua orang lainnya hanya diam saja, tetapi kilat dingin melintas di mata mereka. Semua orang ingin menjadi bos. Namun, hanya ada satu orang yang bisa menjadi bos. Kak Dekin, aku melihat bahwa kamu sedang terluka sekarang, jadi jangan terlalu memikirkan ini. Bagaimana kalau kamu membawa 10.000 orang dan pergi ke tempat yang berdekatan dengan perbatasan wilayah timur saja? Biar kami yang melakukan pekerjaan berbahaya ini. Ketiga orang ini jelas memiliki kebencian yang sama dan memiliki pendapat yang sama. Dekin sedikit menyipitkan matanya, lalu tersenyum dan berkata, "Tapi aku lebih mengenal medan dan berbagai urusan di sisi utara daripada kalian. Aku yang paling sesuai untuk menjaga tempat ini. Aku juga tidak takut dengan bahaya, jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkannya." Kilat penuh bahaya melintas di kedalaman mata Dekin. Tepat pada saat ini, entah apakah itu disengaja atau tidak, tiba-tiba terdengar suara tarikan kunci senjata api di luar. Ketiga pria itu saling memandang dengan hati yang bergejolak karena amarah. Mereka akhirnya mengerti kenapa Dekin mengatakan kalau rapat harus diadakan di sini. Tempat ini adalah wilayah kekuasaan Dekin. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sesuka hatinya. Suara tarikan kunci senjata api di luar pasti disengaja oleh Dekin, kan? Dekin, kamu harus mengerti kalau kami tidak datang ke sini sendirian saja. Aku tahu kamu pasti punya niat buruk. Aku juga membawa 6.000 orang ketika aku datang ke sini. Kalau kamu tidak percaya padaku, keluar dan lihatlah sendiri. Berani sekali kamu. Mereka bertiga saling berkomentar dan meneriaki Dekin dengan nada dingin. Namun, Dekin bergeming dan tak bermaksud membalas mereka. Ketiganya merasa sangat marah. Sebelum pertemuan, mereka berempat sudah menyerahkan senjata api mereka. Aku tidak menyangka kamu adalah pria brengsek seperti ini. Di saat seperti ini, kamu masih ingin memulai pertikaian? Padahal aku sudah mempercayaimu. Kamu harus mengerti apa konsekuensi dari memprovokasi pertikaian. Melihat Dekin tak mengatakan apa-apa, mereka bertiga kembali menggertakkan gigi dan menggeram. Konsekuensi? Sekarang aku sudah lumpuh. Apa aku masih peduli dengan konsekuensi? Aku beritahu kalian, sekarang aku tidak akan lagi berpura-pura. Kalian hanya bisa mendengarkanku. Kalau tidak, kita semua bisa mati bersama. Aku punya keberanian. Apa kalian juga punya keberanian ini? Dekin mencibir sambil menunjuk ketiganya dan memaki. Saat mendengar kata-kata ini, ketiganya langsung terdiam. Sesungguhnya, kekuasaan adalah sesuatu yang baik. Namun pertama-tama, kamu harus memastikan bahwa kamu bisa bertahan hidup sebelum kamu bisa menikmati hal-hal baik ini, bukan? Jangan katakan bahwa aku menindas orang lain. Aku yang harus menjaga daerah utara ini. Kalian bisa menjadi ajudanku atau pergi ke selatan untuk menjaga tempat lain. Tapi aku akan bersikap longgar. Aku hanya butuh 50.000 orang dan akan memberi kalian 20.000 orang. Ketika Dekin mengucapkan kata-kata ini, ketiganya saling memandang dan diam-diam menggertakkan gigi, tetapi mereka tidak buru-buru berbicara. Namun, Dekin sudah yakin dapat menaklukkan mereka bertiga, jadi dia sama sekali tidak merasa khawatir. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Aku beri kalian 10 detik untuk mempertimbangkannya. Setuju atau tidak? Jangan katakan padaku tentang anak buah yang kalian bawa.
Pikirkan saja apakah mereka bisa mengalahkan anak buahku atau tidak. Aku pasti bisa membunuh mereka sebelum orang-orang kalian masuk. Apa kalian percaya?" Dekin menatap ketiganya dan bertanya sambil tersenyum dingin. Ketiga orang itu hanya bisa membisu. Saat ini, ketika mereka menatap mata Dekin, jejak ketakutan muncul di hati mereka. "Aku yang harus menjaga bagian utara. Aku akan menangkap asosiasi Maple Pavilion sialan ini, lalu memotong kedua kaki mereka." Mata Dekin terbelalak, dia berteriak pelan dengan penuh amarah. Sekarang dia sudah lumpuh dan semua itu akibat dari perbuatan asosiasi Maple Pavilion. Dekin benar-benar sangat membenci asosiasi Maple Pavilion. Mendengar itu, ketiga orang itu tidak lagi ragu dan mengangguk pada akhirnya. Kalian masih punya otak rupanya. Aku akan mengizinkan kalian membawa 20.000 orang. Berikan yang lainnya pada aku. Oh ya, sebelum mengirim mereka ke sini, jangan lupa untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus mendengarkanku tanpa syarat. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka tanpa ragu." Dekin mendengus dingin sambil menatap semua orang dengan tatapan mengancam. Ketiga orang itu saling berpandangan dan kembali mengangguk. "Tuan Dekin, Tuan John datang." Tepat pada saat ini, sebuah ketukan terdengar di luar pintu. "Cepat persilakan dia masuk." Awalnya Dekin tertegun, lalu dia buru-buru duduk tegak. Ketiga pemimpin aliansi juga langsung berdiri, membungkuk dan menunggu. John tidak pernah datang ke tempat mereka dan hanya menghubungi mereka melalui telepon. Pasti ada hal yang sangat penting sampai John mengunjungi wilayah selatan hari ini. Segera, John masuk ke dalam ruangan diikuti dua anak buahnya. John dan kedua anak buahnya masuk dengan angkuh sambil membawa senjata api. Namun, tidak ada yang berani mengomentari mereka. Semua pemimpin aliansi ini menyambut John dengan hormat. Saat ini, John adalah pelindung mereka. Jika John tidak membantu mereka, mereka pasti akan dibunuh oleh asosiasi Maple Pavilion dalam sekejap mata. Bab 2029, Garis Pertahanan. "Tuan John, aku tidak bisa bangun sekarang. Maafkan aku." Ketika Dekin menghadapi tiga pemimpin sebelumnya, nada dan ekspresinya sangat mendominasi. Namun, pada saat ini, di hadapan John, dia seperti seorang pelayan yang menemui tuannya. Dia terlihat sangat sopan dan hormat. "Duduklah semuanya." John sedikit melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi. "Tuan John, kalau ada perintah, jangan ragu untuk mengatakannya." Dekin duduk tegak dan berkata dengan hormat. "Apa gunanya aku mengatakannya padamu? Aku memintamu untuk menangkap Tommy. Tapi di mana dia sekarang? Aku bahkan belum melihat batang hidung Tommy." John sontak menoleh, lalu menatap Dekin dengan tajam. Mata Dekin sontak terbelalak dan jantungnya berdebar dengan kencang. Sekarang dia sudah cacat. Jika dia tidak bisa memberikan kontribusi apapun, dia mungkin akan dibuang oleh John. "Bukankah kamu bilang kamu sudah mengirim banyak orang untuk mengejarnya? Aku sudah menunggu kabar darimu sejak lama, tapi tidak ada kabar apapun." John berkata seraya memelototi Dekin dengan tatapan yang sangat dingin. "Tuan John, aku bisa jamin bahwa Tommy tidak akan pernah bisa melarikan diri. Aku sudah mengutus orang untuk selalu menjaga semua jalan keluar hutan itu. Hanya saja selama periode waktu ini, jumlah orang di tangan kami sedikit berkurang, jadi kami tidak bisa melakukan serangan penuh. Tapi Tuan John, aku jamin bahwa Tommy akan mati kelaparan atau mati kehausan di sana. Selama dia masih berada di hutan itu dan kita bisa mengerahkan sedikit tenaga kerja dari sini, kita bisa menjungkir balikan hutan itu kapan saja. Pada saat itu, Tommy pasti akan mati." Dekin menatap John dengan mata terbelalak dan tampak sangat serius. Dia buru-buru menjelaskan. Dekin tentu saja juga menyembunyikan beberapa hal. Jika tidak, John mungkin benar-benar akan membuangnya karena marah. "Apakah kamu yakin?" Ketika John mendengar ini, tatapan dinginnya sedikit mereda. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Dekin punya nyali untuk membohonginya. "Tuan John, aku sangat yakin.
Lihat saja, 2 jalur keluar dari hutan itu hanyalah 2 gunung ini. Aku sudah mengirim 2.000 orang untuk menjaga 2 jalur keluar ini, jadi tidak mungkin bagi Tommy untuk bisa keluar dari sana. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah tinggal di dalam hutan dan menunggu kita membunuhnya. Ucapan Dekin terdengar sangat serius dan seperti tak ada nada berbohong. John menatap Dekin beberapa saat sebelum mengangguk perlahan. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatur rencana selanjutnya untuk kalian. Kalian dengarkan baik-baik. Ingatlah dia dalam hati kalian, kalau ada yang melakukan kesalahan, aku pasti akan membunuhnya. Setelah John mengatakan ini, Dekin dan 3 orang lainnya duduk dengan tegas seraya menunggu John mengatakan tentang rencananya. Waktu pun berlalu. Dalam sekejap mata, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saat malam tiba, banyak tempat di wilayah selatan yang terang benderang. Sejumlah besar bandit wilayah selatan berkumpul di sisi utara. Hanya ada 1 garis di antara mereka dan segitiga emas. Setidaknya, ada 50.000 orang di sana. Setelah orang-orang ini tiba, mereka langsung sibuk melakukan pekerjaan mereka. Menurut rencana, mereka akan membuat garis pertahanan di sisi utara. Dari timur ke barat, mereka menempatkan banyak orang. Setiap bandit wilayah selatan harus melakukan penjagaan secara bergiliran dan berwaspada setiap saat. Pos demi pos penjagaan didirikan dengan cepat. Jarak antara setiap pos penjagaan hanya sekitar 10 meter. Selain itu, setiap pos penjagaan dilengkapi dengan lampu sorot yang sangat terang, yang bisa menerangi hingga jarak yang sangat jauh. Dengan begini, mereka telah menciptakan garis pertahanan tak tertembus. Jelas tidak akan mungkin bagi asosiasi Maple Pavilion untuk secara diam-diam melewati garis pertahanan seperti sebelumnya. Selama mereka muncul di depan mata para penjaga yang bertugas, penjaga itu akan segera melepaskan tembakan peringatan. Kecuali jika asosiasi Maple Pavilion bisa membunuh semua penjaga begitu mereka muncul. Namun, jumlah penjaga di garis pertahanan ini lebih dari 1.000 orang. Bagaimana bisa semua itu dilakukan dengan begitu mudah? Harus dikatakan bahwa bandit wilayah selatan sudah benar-benar menghancurkan semua rencana asosiasi Maple Pavilion. Dekin duduk di sisi utara dengan cibiran di wajahnya. Setelah berbicara dengan John, dia jadi makin percaya diri. Beberapa waktu lalu, asosiasi Maple Pavilion sudah menekan para bandit wilayah selatan. Namun, itu dulu. Selama rencana John dilaksanakan, situasinya akan berubah dalam sekejap. Pada saat itu nanti, justru asosiasi Maple Pavilion yang akan dipukul mundur. Dalam hati, Dekin memiliki kepercayaan diri yang besar. Di segitiga emas. Di kamp asosiasi Maple Pavilion. Chris, Mario dan 2 ajudan utama sedang mengadakan pertemuan. Apa yang harus kita lakukan? Mario? Chris mengambil sebatang rokok, lalu menatap Mario. Kedua ajudan itu juga menatap Mario dan menunggu jawabannya. Baru saja, mereka mendapat kabar tentang gerakan para bandit wilayah selatan. Untuk sementara waktu, Chris dan 2 ajudan itu tidak tahu harus melakukan apa. Rencana awal mereka langsung hancur. Sepertinya para bandit wilayah selatan itu benar-benar cemas. Mereka bersiap untuk meninggalkan kamp mereka dan berjaga di sisi utara. Mereka tidak akan membiarkan kita mendapatkan kesempatan untuk masuk. Mario mencibir dan berkata pelan, lalu mengulurkan tangan dan menggerakkan pergelangan tangannya. Benar, kan? Sekarang mereka sedang menyiapkan bandit dalam jumlah besar di sisi utara wilayah selatan. Sebaliknya, jumlah orang mereka di sisi lainnya jauh lebih sedikit. Dalam keadaan seperti ini, agak sulit bagi kita untuk menggertak mereka. Chris menyentuh kepalanya dan berkata sambil mendesah. Kedua ajudan itu mengangguk sedikit. Hal ini bukan hanya sulit, tetapi terlalu sulit. Menurut perjanjian, walaupun asosiasi Maple Pavilion bisa pergi ke wilayah selatan, mereka tidak boleh mengutus lebih dari 10.000 orang. Dalam keadaan seperti itu, 10.000 orang mereka tidak akan bisa bersaing dengan 50.000 orang yang ditempatkan di sisi utara wilayah selatan. Oleh karena itu, rencana mereka langsung digagalkan. Sebelum rencana bisa dijalankan,
rencana itu langsung digagalkan. Menurutmu apa tujuan bandit wilayah selatan melakukan ini? Apakah hanya untuk bertahan, tidak membiarkan kita untuk masuk ke sana? Mata Mario sedikit menyipit. Dia menyalakan sebatang rokok dan bertanya demikian. Chris dan kedua ajudan itu saling memandang, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka bertiga bisa memimpin pasukan untuk bertarung, tetapi jika mereka disuruh membuat rencana pertarungan, mereka lebih memilih untuk mati saja. Oleh karena itu, masalah ini harus dipikirkan oleh Mario seorang diri. Jelas tidak sesederhana itu. Bandit wilayah selatan selalu ingin mengambil alih segitiga emas. Aku pikir John mungkin juga memiliki pemikiran yang sama. Karena itu, tujuan akhir mereka pasti bukan sekadar melindungi diri, pasti ada rencana lain. Mario mengulurkan tangan untuk menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Tapi sebenarnya apa rencana mereka ini? Setelah berpikir lama, Mario masih tidak bisa menebaknya.